Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Di sini kelompok kami akan memaparkan mengenai evaluasi dan analisis model desain pembelajaran ENSAR. Yang dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Imade Tegeh, SPD MPD, dan Dr. Ikadek Suartama, SPD MPD. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Kadek Radev Atyana, yang kedua Gideon Champion Oktobre, yang ketiga Gideon Panotona Lawolo, yang keempat saya sendiri Andre Alfredo Gultom, dan yang kelima Yoel Anugrah Siagia. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure adalah suatu strategi atau prosedur sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas, yang secara khusus memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran dengan metode yang relevan serta peran aktif siswa dalam proses belajar. Nah, bedanya dengan model lain, di Azure kita khusus menekankan pada integrasi teknologi dan media pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar mengajar menggunakan buku teks, tapi juga aktif menggunakan video, simulasi digital, bahkan mungkin platform pembelajaran online. Nah, model ini dikembangkan oleh Cern Sumaldino, Robert Heinich, James Russell, dan Michael Molenda. Nama Azure sendiri merupakan akronim dari 6 langkah penting, yaitu yang pertama, Analyze Learner Characteristic atau menganalisis karakter siswa. Yang kedua, State Objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Select Methods, Media and Materials atau memiliki metode, media, dan bahan ajar. Yang keempat, Utilize and Materials atau menggunakan media dan bahan ajar. Yang kelima, Require Learner Participation atau mengaktifkan partisipasi siswa. Dan yang terakhir ada Evaluate and Revise atau evaluasi dan revisi. Nah, model Azure sendiri menekankan pentingnya perencanaan yang terstruktur dan integrasi teknologi agar pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Model ini juga dirancang agar mudah diimplementasikan oleh guru, instruktur maupun pelatih dalam berbagai konteks pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Dengan model Azure, guru dapat menyesuaikan aktivitas pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan tujuan yang ingin dicapai, serta memastikan setiap langkah saling berkaitan untuk menghasilkan pengalaman belajar yang optimal. Nah, kalau kita pikirkan lebih jauh, di era pembelajaran modern saat ini, kebutuhan akan integrasi teknologi itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi keharusan. Nah, dengan struktur yang sistematis seperti pada model Azure, kita tidak hanya membantu siswa memahami materi, tapi juga membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis dan adaptif. Apalagi dalam konteks dunia pendidikan yang terus berubah cepat, kemampuan guru untuk menyesuaikan metode belajar dengan karakteristik siswa ini benar-benar menjadi faktor penentu keberhasilan belajar. Jadi, melalui pendekatan yang sistematis dan dinamis dari model Azure ini, kita tidak hanya mengajar hasil belajar akademis saja, tapi juga membangun kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan nyata di masa depan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi langkah-langkah model Azure. Model Azure sendiri adalah panduan yang dirancang untuk membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, terutama yang menggunakan media dan teknologi. Model ini dibuat agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Setiap tahap dalam model Azure saling berkaitan, sehingga guru dapat dengan mudah menyesuaikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, secara umum, model Azure terdiri dari 6 langkah sistematis yang harus dijalani satu persatu. Yaitu langkah pertama adalah Analyze Learner atau
menganalisis karakteristik siswa. Di tahap ini, guru perlu mengenal siapa saja peserta didiknya. Guru harus memahami latar belakang siswa, cara belajar yang mereka sukai, serta kebutuhan khusus yang mungkin ada. Misalnya, ada siswa yang lebih cepat menangkap pelajaran melalui gambar, ada juga yang harus banyak bergerak atau praktek langsung untuk benar-benar paham. Dengan memahami karakteristik ini, guru bisa menyesuaikan metode mengajar agar materi lebih mudah dipahami dan diterima oleh siswa. Nah, setelah itu, guru masuk ke tahap state objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini harus jelas dan mudah diukur supaya guru dan siswa sama-sama tahu arah pembelajaran. Misalnya, daripada hanya menulis, siswa memahami fotosintesis. Tujuan yang lebih tepat adalah siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis dan memberikan contoh tumbuhan yang mengalaminya. Dengan tujuan yang spesifik seperti ini, guru lebih mudah menentukan apa yang harus dilakukan selama pembelajaran dan siswa juga tahu apa yang diharapkan dari mereka. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah select method, media, and material atau memilih metode, media, dan materi. Nah, guru memilih cara yang paling efektif untuk mengajar, apakah lewat diskusi, praktek, proyek, atau simulasi. Nah, media pendukung seperti video, gambar, alat peraga, atau aplikasi interaktif juga dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Materi yang digunakan juga harus relevan dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa agar mereka tidak merasa materi itu terlalu sulit atau terlalu mudah. Dengan pemilihan metode, media, dan materi yang tepat, pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik. Nah, sesudah itu, guru melanjutkan ke tahap utility media and material atau menggunakan media dan materi. Media dan materi yang sudah dipilih harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam pembelajaran. Misalkan, saat menayangkan video tentang fotosintesis, guru tidak hanya menonton bersama siswa tetapi juga membahas isinya dan mengaitkannya dengan kegiatan praktek seperti menanam tanaman kecil. Dengan penggunaan yang aktif seperti ini, media benar-benar membantu siswa memahami materi, bukan sekedar menjadi tontonan. Untuk tahap berikutnya adalah require learner participation atau melibatkan siswa secara aktif. Nah, siswa perlu diajak ikut serta dalam proses belajar, tidak hanya diam dan mendengarkan. Guru bisa mengadakan diskusi kelompok, simulasi, permainan edukatif, atau meminta siswa presentasi hasil pekerjaan mereka. Dengan keterlibatan aktif, siswa lebih semangat belajar, merasa lebih bertanggung jawab terhadap belajarnya, dan lebih cepat memahami apa yang diajarkan. Nah, untuk langkah terakhir yaitu guru perlu melakukan evaluasi and revise atau evaluasi dan revisi. Setelah proses pembelajaran berlangsung, penting untuk mengevaluasi apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai. Evaluasi bisa dilakukan lewat tes, observasi, atau meminta pendapat langsung dari siswa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kalau ada yang belum maksimal, guru bisa menyesuaikan metode, media, atau materi agar pembelajaran ke depan menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan mengikuti ke-6 langkah model Azure ini secara teratur, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah kelemahan model Azure. Meski model Azure efektif untuk pembelajaran berbasis teknologi, penerapannya tetap memiliki tantangan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu tidak spesifik pada mata pelajaran tertentu.
Nah, model Azure ini dirancang secara umum dan tidak secara khusus menyesuaikan dengan karakteristik setiap mata pelajaran. Dan hal inilah yang membuat model ini kurang mendalam jika diterapkan pada bidang studi yang membutuhkan pendekatan khusus. Lalu yang kedua adalah tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk. Walaupun model ini memiliki banyak komponen, namun tidak seluruh aspek penting dalam desain pembelajaran tercakup di dalamnya. Beberapa elemen desain pembelajaran yang krusial kadang terlewatkan atau kurang mendapatkan perhatian. Selanjutnya yang ketiga, tidak mengukur dampak proses belajar secara menyeluruh. Model Azure tidak didukung oleh komponen suprasistem yang dapat mengukur dampak pembelajaran terhadap proses belajar secara luas, sehingga evaluasi yang dihasilkan cenderung terbatas pada aspek tertentu saja. Dan yang keempat, ada penambahan tugas untuk guru. Penerapan model ini menuntut guru untuk melakukan lebih banyak persiapan, mulai dari analisis karakteristik siswa hingga pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Hal ini juga yang dapat menambah beban kerja guru, terutama jika fasilitas dan waktu terbatas. Selanjutnya yang kelima, memerlukan upaya khusus dalam mempersiapkan siswa. Model ini memerlukan usaha ekstra dari guru untuk mengarahkan dan mempersiapkan siswa agar siap mengikuti proses pembelajaran yang telah dirancang. Jika siswa kurang siap, efektivitas model ini bisa berkurang. Dan yang terakhir adalah kurang dukungan evaluasi jangka panjang. Evaluasi dalam model Azure lebih menekankan pada hasil jangka pendek, sehingga kurang optimal dalam mengukur perkembangan atau dampak pembelajaran dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, walaupun model Azure memberikan pendekatan yang sistematis dan lengkap, penerapannya di kelas tetap menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan kelebihan model pembelajaran Azure. Dalam penerapannya, model pembelajaran Azure tidak hanya menawarkan langkah-langkah yang sistematis, tetapi juga memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan tepat dalam merancang proses pembelajaran. Kelebihan-kelebihan ini membuat model Azure mampu menjawab tantangan pembelajaran di era digital, mendukung terciptanya pengalaman belajar yang bermakna. Adapun beberapa kelebihan model Azure adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen yang lengkap dan sistematis. Model Azure memiliki lebih banyak komponen dibandingkan model pembelajaran lain, termasuk analisis pembelajaran, rumusan, tujuan pembelajaran, strategis pembelajaran, sistem penyampaian penilaian proses belajar. 2. Pengulangan kegiatan untuk evaluasi dan revisi. Model ini menekankan pentingnya pengulangan kegiatan belajar dengan tujuan evaluasi dan revisi, sehingga pembelajaran dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, fokus pada partisipasi aktif siswa. Pada tahap Regular Participation, model Azure mengutamakan ketertiban aktif siswa melalui pengelompokan belajar mandiri maupun kelompok. Yang keempat, pemanfaatan media dan teknologi secara optimal. Guru didorong untuk secara aktif memilih dan memanfaatkan media serta bahan ajar yang tepat dan optimal, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Yang kelima, sederhana dan mudah diterapkan. Model Azure bersifat praktis dan mudah diimplementasikan oleh guru di berbagai tingkatan pendidikan, termasuk untuk siswa dewasa dan profesional yang sedang mengembangkan kompetensinya. Keenam, membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan dengan perencanaan yang mengikuti langkah-langkah model Azure. Pembelajaran dapat dijamin mencapai tujuan secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi peserta didik. Secara keseluruhan, model Azure memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan fleksibel, yang sangat mendukung interaksi teknologi dan media alam proses pembelajaran serta meningkatkan ketertiban dan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Model desain pembelajaran Azure hadir sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan zaman.
melalui tahapan-tahapan yang jelas, yaitu analisis learner, state objective, select method, media and material, utilise media and material, require learning, participation, dan evaluate dan revise. Model ini mendorong guru untuk berpikir kritis dan reflektif dalam setiap proses pembelajaran yang akan dirancang. Nah, secara keseluruhan, model Lancer ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran modern yang mengintegrasikan teknologi. Namun, perlu disesuaikan dengan kondisi kekurangan dan kelebihan serta kebutuhan peserta, serta juga sumber daya yang tersedia. Demikian pemaparan materi yang sudah kami jelaskan mengenai evaluasi dan analisis model desain pembelajaran Lancer. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan kami juga memohon maaf jika ada penyampaian informasi yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.